Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini pembahasan kita yaitu mengenai dasar dari Big Data. Ya, kalau kemarin adalah konsep. Nah, sekarang apa saja yang mendasari Big Data itu sehingga disebut sebagai pemrosesan di dalam Big Data, ya. Nah, Big Data ini sebenarnya didasari dari sistem file yang terdistribusi, ya. Jadi disebutnya DFS. DFS itu adalah Distributed File System. Nah, sehingga DFS ini adalah sistem yang bisa menangani pengaksesan data di beberapa klaster komputer. Artinya bahwa untuk mengakses data ini tidak hanya oleh satu node komputer di dalam satu klaster. Klaster ini artinya kumpulan dari beberapa komputer untuk mengakses data. Nah, karena sistemnya terdistribusi, artinya apa? Komputernya ditaruh di beberapa lokasi yang berbeda. Artinya didistribusikan di lokasi-lokasi yang berbeda. Namun nanti komputer itu bisa memberikan layanan pada user atau penggunanya, ya, sesuai dengan kebutuhan dari user tersebut. Nah, ide dari keseluruhan Big Data ini yaitu untuk mendistribusikan data ke beberapa klaster komputer dan memanfaatkan dari kekuatan komputasinya di setiap klaster tersebut, ya, untuk memproses informasi. Nah, jadi informasi-informasi ini adalah berisi kumpulan data yang besar yang kemarin di pertemuan awal, ya, kita sudah tahu ada medsos misalnya Facebook, ya, kemudian ada di maskapai penerbangan, ya, satu pesawat jet itu bisa menghasilkan data yang cukup besar. Kemudian misalnya di stock exchange, ya, itu juga menghasilkan data-data yang besar, ya. Nah, itulah data-data yang nanti akan didistribusikan melalui DFS ini. Nah, sebelumnya kita melihat terlebih dahulu, ya, bahwa media penyimpanan, ya, terkait dengan data, ya. Jadi ada media penyimpanan yang dulu digunakan, ya, jadi banyak digunakan di awal-awal komputer pertama kali dikenal, ya, yaitu menggunakan kartu punch, ya, atau kartu yang berlubang. Nah, jadi mekanisme penyimpanan awal ini karena menggunakan kartu berlubang berarti belum ada sistem komputer yang bisa mengolah berbasis digital. Nah, di sini kalau kita lihat ini adalah kartu punch-nya, ya, kartu-kartu yang nanti akan dilubangi. Ini pelubang kartunya, ya, jadi bentuknya seperti ini. Nanti akan dilubangi, kartunya dimasukkan di sini. Kemudian nanti setelah dilubangi, nah, kartu yang ada di sini ini dipakai untuk menyimpan informasi, ya, atau memberikan input pada mesin pembaca kartu ini. Ya, jadi ini ada mesin yang digunakan untuk membaca kartu. Nah, kartu-kartu ini setelah selesai dipakai untuk membaca kartu akan disimpan di dalam filing cabinet, ya. Jadi ini tempat, ya, untuk menyimpan file yang disebut dengan lemari arsip, ya. Nah, maka disinilah kata file system mulai dikenal, ya. Jadi file system itu asalnya adalah dari mulai kartu punch ini, ya. Nah, kemudian kalau kita perdalam lagi, apa sih itu sistem file, ya? Kalau sekarang ini kita bisa menyimpan informasi dan data itu formatnya digital, ya. Nah, kalau tadi di awal itu formatnya masih menggunakan data-data yang disimpan di kertas, yaitu dalam bentuk lubang yang memberikan informasi atau input yang diberikan ke sistem pembaca kartu yang berlubang tadi, gitu, ya. Nah, tapi sekarang kita sudah bisa menggunakan media penyimpanan informasi dan data itu menggunakan media yang formatnya digital, ya. Misalnya hard disk, ya, kemudian ada SSD, ya, solid state disk, kemudian ada flash disk. Nah, ini media untuk menyimpan data digital. Nah, kemudian di dalam penyimpanan data tadi kita mengenal yang namanya file, ya, yaitu data yang saling terkait, ya, itu disebut sebagai file. Nah, kelompok-kelompok file ini biasanya akan disimpan di dalam satu tempat, ya, satu wadah. Ya, kita sebutnya adalah sebagai folder, ya, seperti filing cabinet tadi, ya, file-filenya disimpan di dalam folder, ya. Tapi folder fisik. Kalau digital ini berarti menggunakan folder secara digital. Nah, di setiap sistem file itu ada
nama, ada ekstensi dan ada gambar icon. Jadi setiap file memiliki nama file, memiliki ekstensi file, dan memiliki gambar iconnya. Nama file biasanya memberikan indikasi ya bahwa file itu isinya apa gitu ya. Jadi tentang konten yang dimiliki file itu. Nah, untuk ekstensinya, ekstensi file ini dia menunjukkan jenis informasi apa yang disimpan di dalam file tersebut. Contoh misalnya ekstensi exe ya, biasanya ekstensi itu diakhiri dengan titik ya, jadi nama file, titik, kemudian ada 3 digit ekstensi. Ya, misalnya exe ini adalah mengacu pada file yang sifatnya eksekusi ya, bisa dieksekusi. Ya, kalau bahasa Inggrisnya sebenarnya adalah executable gitu ya, artinya file yang bisa dijalankan. Kemudian ada ekstensi txt yaitu mengacu pada file yang sifatnya teks ya, jadi dia menyimpan teks ya, bisa huruf, bisa angka ya, tapi formatnya atau kontennya adalah berupa teks. Nah, beda lagi dengan ekstensi mpg misalnya ya, ini ekstensi mpeg biasanya adalah file video. Nah, file video ini juga biasanya akan menyertakan juga audionya, jadi ada file suaranya di situ, jadi audio video ya, mpeg ini menyimpan audio video. Nah, sehingga sistem dari manajemen file ini nanti digunakan oleh sistem operasi ya, contohnya Windows ya, Linux ya, Macintosh ya. Itu digunakan untuk apa? Untuk mengakses file dan folder yang disimpan di komputer itu. Atau bisa juga membaca file yang disimpan di penyimpanan eksternal seperti flash disk misalnya. Kalau internal misalnya ada hard disk, ada SSD ya. Mungkin juga ada tapes ya. Tape disk itu bentuknya sebagai penyimpanan eksternal, berarti aksesnya nanti harus diinterface, disambungkan ke komputer ya untuk bisa dibaca. Nah, kemudian meningkat lagi ya, yaitu file yang bisa didistribusikan ya, maka disebutnya adalah sistem file terdistribusi ya. Nah, pada analisis big data kita akan banyak menggunakan komputer yang terkumpul di dalam sebuah klaster ya. Jadi banyak klaster, banyak komputer di situ gitu ya. Karena apa? Karena salah satu dari keunggulan big data ini yaitu dia bisa melampaui kemampuan satu server dengan daya komputasi yang sangat tinggi ya. Jadi tidak hanya satu server, tapi kumpulan dari beberapa komputer server menjadi satu. Maka dia memiliki keunggulan dan kekuatan yang lebih tinggi dari server biasa. Nah, tadi disebutkan bahwa ide keseluruhan dari big data itu adalah apa? Mendistribusikan data di beberapa klaster. Ya, jadi data itu dibagi-bagi ke klaster, ke beberapa klaster. Nah, setiap klaster itu isinya banyak komputer yang nanti disebut sebagai node. Ya. Jadi di dalam klaster itu ada komputer, ya, klasternya bisa disebut node, komputernya juga bisa disebut node, ya, untuk memproses informasi. Nah, di dalam sistem file terdistribusi ini ada sistem yang bisa menangani pengaksesan data di beberapa klaster ya. Dengan demikian maka kalau ingin membagi file di sharing ya antar komputer ya, tidak hanya menggunakan jaringan tapi juga bisa menggunakan model file sistem terdistribusi. Nah, ada dua komponen dari distributed file system ini ya. Yang pertama adalah transparansi lokasi. Artinya transparansi lokasi ini bisa dicapai melalui komponen namespace, bahwa di setiap lokasi penyimpanan data ya, di dalam klaster tertentu di situ ada komputer, ada node. Nah, di situ ada namespace ya. Jadi ada nama area yang digunakan untuk menyimpan file yang bisa diakses bersamaan gitu. Yang kedua, redundansi ya. Redundansi ini artinya disimpan ganda ya, lebih dari satu ya. Karena apa? Karena ini nanti file-file yang didistribusikan itu adalah sebenarnya hasil replikasi ya. Jadi hasil copy dari file-file yang ada di satu komputer tertentu ya. Jadi filenya itu nanti akan istilahnya di backup ya, atau disimpan secara redundan, disimpan secara ganda di beberapa komputer. Karena ini nanti untuk menangani apa? Untuk menangani pelayanan akses concurrent user. Maksudnya concurrent user adalah akses oleh banyak user pada satu file secara bersamaan. Nah, ini bisa dilayani dengan menggunakan redundansi ya, penyimpanan file yang redundant.
Nah, kemudian kalau dilihat dari kemampuannya dari distributed file system ini, ya, yang pertama dia punya kemampuan transparansi. Ada 4 macam transparansi di sini, yaitu transparansi yang sifatnya terstruktur, ya. Klien tidak perlu mengetahui jumlah atau lokasi server filenya ada di mana dan perangkat penyimpanannya ada di mana, ya. Itu bisa mengakses file. Dan beberapa dari server file harus disediakan untuk menunjukkan kinerja tertentu, kemudian bisa melakukan adaptasi, dan adanya ketergantungan antara komputer. Jadi nanti file bisa disimpan di beberapa komputer di cluster. Nah, file yang menyimpan komputer atau node yang menyimpan file yang sama, ya, itu berarti ada ketergantungan. Karena apa? Ketika nanti ada masalah, ya, pada penyimpanan di salah satu komputer, ya, misalnya dari A ke B, misalnya A-nya bermasalah, nah nanti akan diatur untuk diarahkan ke B, ya, di penyimpanan yang B. Nah, berarti A sama B nanti punya ketergantungan, ya. Kemudian transparansi akses, ya. Nah, transparansi akses ini artinya baik itu file lokal dan file yang jarak jauh itu harus bisa diakses dengan cara yang sama. Jadi tidak dibedakan antara file yang diakses lokal, ya, di komputer yang sedang digunakan saat ini dan diakses dari komputer yang jauh, yang secara remote, itu tidak ada bedanya, gitu ya. Jadi artinya tidak ada perbedaan, ya, antara file lokal dan file yang disimpan di jauh, tampilannya sama. Nah, di sini sistem file harus secara otomatis ditempatkan pada file yang diakses dan mengirimkan ke sisi klien, ya. Nah, meskipun jauh, ya, biasanya akan terasa agak lama, gitu ya, kalau filenya itu diakses. Nah, ini biasanya filenya disimpan di komputer yang jauh, ya, di koneksi, butuh koneksi internet, sehingga file itu nanti bisa diakses dalam waktu yang relatif lebih lama, ya, dibandingkan dengan data yang disimpan di komputer tempat mengakses langsung, ya, data itu. Nah, kemudian ada transparansi penamaan, ya. Di sini artinya tidak boleh ada petunjuk dalam nama file dan lokasi file. Jadi user tidak diberi tahu, gitu ya, di mana lokasi filenya, apa nama filenya. Nah, jadi setelah nanti diberikan nama pada file itu, nama itu tidak boleh dirubah selama proses transfer data dari satu komputer ke komputer yang lain atau dari satu node komputer ke node komputer yang lain. Nah, yang keempat ada transparansi replikasi, ya. Jadi replikasi ini artinya dikopi, disalin, ya. Jika filenya disalin pada beberapa node komputer, baik itu salinan file maupun lokasinya harus disembunyikan dari node komputer lainnya, ya. Tujuannya supaya user yang mengakses file tersebut itu tidak mengetahui sebenarnya filenya disimpan di komputer yang cukup jauh, gitu ya. Karena di sini untuk menyederhanakan akses file, ya. Jadi filenya didistribusikan, tapi ketika filenya digunakan, usernya merasa bahwa filenya itu ada di komputer tempat dia mengakses file tersebut. Nah, kemampuan yang kedua dari DFS, ya, yaitu mobilitas pengguna. Nah, secara otomatis akan di sini direktori yang diakses, ya, direktori home dari setiap user yang membuka aplikasi, ya, otomatis akan dibawa ke tempat pengguna login. Jadi kalau loginnya di satu komputer, ya, padahal datanya itu ada di komputer yang lain, ya, maka halaman home-nya atau folder utamanya, ya, itu akan dibawa dari komputer itu ke komputer tempat user mengakses. Nah, jadi artinya mobilitasnya tinggi, ya. Jadi penggunanya bisa berpindah-pindah kemana-mana. Lalu di kinerjanya, ya, kinerjanya itu nanti akan didasarkan, ya, dari rata-rata waktu yang dibutuhkan, ya, untuk meyakinkan permintaan klien, ya. Artinya ketika klien ini artinya user, ya, user yang mengakses itu, nah itu dihitung berdasarkan apa? Waktu dari Central Processing Unit, ya. Jadi prosesor itu kan kalau dia membaca data, dia akan memproses datanya. Nah, itu butuh waktu untuk memprosesnya. Nah, selain itu juga ada waktu yang dibutuhkan untuk mengakses penyimpanan sekundernya. Nah, jadi melalui jaringan dulu, ya. Kemudian ada penyimpanan di komputer lain, itu butuh waktu untuk mengakses ke sana. Dan ditambah juga dengan akses jaringan, ya. Jadi mengambil data
kemudian memproses datanya di lokal, datanya ada di tempat yang jauh, ya, dihitung berapa total rata-rata dari Central Processing Unitnya mengakses, kemudian waktu yang dibutuhkan untuk mengakses media penyimpanan sekundernya, sama akses jaringannya. Nah, yang keempat, kelebihannya adalah adanya kesederhanaan dan kemudahan penggunaan. Jadi tampilan antarmuka ya dari penggunaan sistem file DFS ini harus sederhana, dan jumlah perintahnya dalam mengakses file itu harus sedikit. Tujuannya untuk memudahkan, ya, sederhana dan mudah dalam penggunaan. Kemudian yang kelima yaitu ketersediaan yang tinggi, ya, availability-nya itu tinggi. Setiap saat tuh, ya, selama seminggu ya, 1 jam, 24 jam dalam satu hari, dan 7 hari seminggu itu filenya bisa diakses, ya. Sehingga sistem file terdistribusi ini harus bisa melanjutkan proses jika terjadi kegagalan secara parsial, ya, misalnya kegagalan linknya, ya. Jadi ketika diklik itu linknya nggak bisa menampilkan file yang akan diakses. Terus ada kegagalan node, ya, itu komputernya mati, komputernya restart, atau komputernya tiba-tiba terkendala. Nah, ini nanti bisa diarahkan ke file yang lain di komputer lain. Jadi tidak harus menunggu, ya, file yang kebetulan ketika diakses ada masalah dalam hal pengaksesan. Nah, yang terakhir karena apa? Karena kerusakan drive penyimpanan filenya. Komputernya nyala tapi hard drive-nya mengalami kerusakan sehingga dia bisa diakses. User akan diarahkan di komputer di dalam cluster tersebut, ya, di komputer yang lain, agar tetap bisa mengakses data tersebut. Nah, ini ya. Nah, kemudian bagaimana cara kerja dari DFS ini, ya? Yang pertama cara kerjanya adalah didistribusikan, ya, namanya aja distributed file system, ya. Nah, apa yang didistribusikan? Yang didistribusikan adalah kumpulan dari blok data, ya, disimpan di dalam node komputer. Setiap node itu punya kekuatan komputasinya masing-masing. Ya, artinya spesifikasi dari komputernya itu akan memberikan unjuk kerjanya masing-masing, ya. Jadi kalau speknya tinggi, ya unjuk kerjanya mesti lebih bagus dibandingnya yang speknya di bawahnya, ya. Sehingga nanti kemampuan dari DFS ini untuk memproses blok data tadi secara paralel itu tergantung pada spesifikasi komputer yang digunakan. Nah, ini didistribusikan. Kemudian yang kedua adalah replikasi, ya. Jadi replikasi ini file yang sama itu didistribusikan, ya, di beberapa komputer yang lain, ya. Jadi direplikasi blok datanya tadi itu pada klaster yang berbeda dengan cara menyalin potongan informasi yang sama ke dalam beberapa klaster pada rak yang berbeda. Nah, tujuannya apa? Ya, memberikan layanan yang optimal. Meskipun ada harddisknya yang rusak, meskipun ada komputernya yang mati, ya, itu file itu tetap bisa dipakai karena ada salinannya, ada replikasinya. Nah, sehingga replikasi ini akan membantu, ya, dalam mentoleransi kesalahan. Jadi kalau sedang diakses, kemudian ada pemrosesan di situ, filenya ternyata rusak. Nah, berarti bisa diarahkan ke file yang lain. Artinya, oh, berarti kerusakannya bisa ditoleransi, kesalahannya bisa ditoleransi, masih tetap bisa digunakan. Nah, selain itu juga concurrency yang tinggi, ya. Concurrency yang tinggi itu artinya diakses oleh user yang cukup banyak, salah satu file, ya, itu waktunya sama, bersamaan, bisa memberikan unjuk kerja yang cepat, ya. Jadi tidak terasa lambat seperti mengakses file pada biasanya, ya, hanya 1 atau 2 orang. Nah, padahal penggunanya itu bisa ratusan, ya, bahkan bisa lebih dari ratusan, ya. Itu tetap sama, ya, kecepatannya tetap sama. Kemudian ada toleransi kesalahan, ya. Toleransi kesalahan tadi disebutkan kemampuan untuk memulihkan blok data kalau ada kegagalan dari klaster komputer yang menyimpan data itu, ya, atau misalnya kegagalan yang terjadi tidak di komputernya tapi pada rak komputernya. Jadi nanti satu komputer itu bisa terdiri dari beberapa rak, ya, di dalam rak itu terdiri beberapa harddisk, ya, yang tersimpan secara logika. Meskipun banyak harddisknya banyak, logikanya satu, ya, misalnya ada 5 harddisk, tapi secara logika itu dibaca sebagai satu kesatuan harddisk, ya. Ini menggunakan teknologi RAID namanya.
Nah, kemudian yang berikutnya, nah ini tadi konkurensi yang tinggi. Ini adalah cara kerja dari DFS ya. Jadi dia memanfaatkan data yang sama untuk diproses oleh banyak klien, oleh banyak komputer secara bersamaan. Dan ini dilakukan dengan menggunakan kekuatan dari komputasi setiap node komputer yang dipakai untuk memproses blok data tersebut secara paralel ya. Paralel itu secara bersama-sama ya. Jadi tidak ada batasan harus bergantian, satu dulu akses, satu user berikutnya mengakses, tidak ya. Jadi tingkat konkurensinya tinggi sehingga bisa memberikan akses secara paralel. Nah, ini adalah gambaran dari fault tolerance atau toleransi pada kesalahan ya. Nah, bagaimana cara memberikan layanan toleransi kepada kesalahan? Jadi di sini misalnya ya, ini ada file ya, ini ada rak ya. Nah, ini misalnya di sini file yang nomor 4, ini file 1 2 3 4. File nomor 4 ini disimpan di sebuah komputer ya, ini di sebuah node. Ini rak 1, ini rak 2, ini rak 3, ini rak 4. Ya, ini pakai jaringan. Jadi koneksinya kan tadi pakai jaringan ya. Pakai internet. Nah, kemudian data yang 4 ini direplikasi di 4 rak yang berbeda. Jadi di sini satu ya, di rak 1 ini di urutan nomor 3, kemudian di rak 2 itu urutan nomor 2, kemudian di rak 3 itu urutan nomor 4, kemudian di rak 4 itu urutan nomor 2. Nah, ternyata di rak 1 ini terjadi kerusakan. Ya, raknya terjadi kerusakan. Maka otomatis 4 ini masih bisa diakses ya di rak 2 ya, di urutan nomor 2. Kemudian bisa juga diakses di rak 3 di urutan nomor 4. Ya. Nah, di sini ada kerusakan, bukan raknya yang rusak, tapi harddisknya di sini ada kerusakan. Ya, media penyimpanan ini ada kerusakan. Maka tetap bisa dilayani karena ada 2 rak yang lain yang bisa memberikan layanan untuk akses data tersebut ya. Berarti ini toleransi terjadi kesalahan gitu ya, atau error karena filenya rusak ya, atau raknya rusak, itu tetap bisa dilayani ya tanpa berhenti ya. Jadi kemudian error gitu tidak ya, karena sudah ada penyimpanan. Nah, yang kedua, ini adalah konsep dari concurrency user ya, high concurrency concept. Jadi artinya bahwa misalnya tadi file yang nomor 4 ini mau diakses gitu ya. Ini ada 4 user yang mau mengakses secara bersamaan di dalam satu jaringan. Di rak 1 ini ada user 4 dia mengakses file nomor 4. Kemudian di rak 2 user nomor 3 dia mengakses di sini. Di rak 3 itu ada user 2 mengakses file ini. Kemudian di rak 4 user 1 mengakses file ini. Nah, filenya sama, tapi karena tadi diapakan replikasi. Ini jadi di copy ya. Di sini ada, di copy di sini, di copy di sini, di copy di sini, sehingga user ini bisa mendapatkan layanan yang sama. Jadi tidak kemudian melambat gitu, tidak. Karena apa? Karena sudah disediakan replikasinya, sehingga user bisa mengakses secara bersamaan. Ya, disebut dengan concurrent user ya. Nah, apa sih keuntungan dari sistem file terdistribusi ini? Keuntungan yang pertama adalah skalabilitas ya. Jadi DFS itu bisa meningkatkan infrastrukturnya dengan menambahkan lebih banyak rak lagi atau cluster lagi ke infrastruktur sistem yang sudah ada. Jadi misalnya sudah ada satu cluster gitu ya, sudah ada beberapa komputer di situ ya, sudah ada banyak rak ya di situ. Kemudian mau ditambah lagi ya. Jadi kalau ditambah ini berarti bisa ditambah klaster komputernya, bisa ditambah raknya. Nah, maka di situ bisa diskalabilitaskan ya. Jadi bisa ditingkatkan ya, bisa ditambahkan lagi. Kemudian adanya toleransi kesalahan. Ini keuntungan yang kedua. Karena apa? Karena ada replikasi data, ini akan membantu untuk bisa mencapai tadi namanya toleransi kesalahan tadi ya, fault tolerant ya. Misalnya kasusnya klasternya sedang down ya, komputer klasternya sedang down, artinya nggak bisa diakses. Nah, itu nanti bisa ngambil dari klaster yang lain. Raknya terjatuh ya, atau raknya rusak ya, maka bisa mengakses di rak yang lain. Raknya terputus dari jaringan
ya. Jadi raknya masih ada, bisa berfungsi, tapi jaringannya yang putus. Nah, itu nanti bisa ngambil file dari rak yang lain. Terus bisa juga karena kegagalan pekerjaan, ya, sehingga komputernya harus di restart, ya. Nah, ketika komputernya hang, ya, harus di restart, itu bisa dilakukan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bahwa di dalam DFS itu mendukung konkurensi yang tinggi, ya. Jadi tidak konkurensi biasa. Artinya kalau di jaringan komputer di lokal, ya, di salah satu perusahaan misalnya gitu, ya, atau di institusi itu, ya, atau dalam satu organisasi itu juga sama, ya, mengakses satu komputer server yang sama. Tapi konkuren usernya terbatas di skala di situ, ya, di perusahaan itu. Tapi kalau yang tinggi itu artinya tidak hanya di satu lokasi, di lokasi-lokasi yang lain itu juga bisa memberikan layanan konkurensi secara bersama-sama, yang dimana filenya sudah didistribusikan sehingga akan lebih mudah untuk diakses secara bersama-sama, ya. Kemudian yang keempat, DFS ini juga memungkinkan banyak pengguna bisa mengakses atau menyimpan data, ya, konkurensi tadi itu. Kemudian memungkinkan juga data untuk bisa dibagikan dari jarak jauh, ya. Jadi data itu bisa di-share, bisa ditransmisikan, ya, dari jarak jauh melalui jaringan internet. Kemudian bisa meningkatkan ketersediaan file, waktu akses, dan efisiensi jaringan. Ya, jadi waktu akses kapanpun, ya, itu tersedia, bisa ditingkatkan, ya, tadi 24 jam dalam satu hari bisa mengakses file itu. Ya, sama dengan kalau kita sedang menggunakan internet itu, ya, mau pagi, mau siang, mau malam itu, ya, itu tetap bisa kita mengakses internet gitu. Nah, ini juga sama, ya. Semua resource itu bisa diakses kapanpun, ya. Kemudian dari jumlah user yang cukup banyak secara concurrent, ya. Nah, selain itu keuntungan dari DFS ini yaitu meningkatkan kapasitas mengubah ukuran data dan juga bisa meningkatkan kemampuan pertukaran data, ya. Jadi dengan menambahkan spek komputer, meningkatkan media penyimpanannya, ya, ini akan meningkatkan kapasitas dari node komputer yang ada di cluster tadi, ya, sehingga dia bisa meningkatkan kemampuan untuk pertukaran data. Yang terakhir, sistem file terdistribusi itu bisa memberikan transparansi data, bahkan jika server atau disknya mengalami kegagalan, ya. Jadi transparansi ini artinya ketika terjadi kegagalan itu, ya, itu seperti tidak terjadi kegagalan. Karena apa? Karena bisa dialihkan di komputer yang lain yang menyediakan data yang sudah direplikasi di situ untuk diakses, ya. Nah, namun DFS ini juga punya kelemahan, ya. Jadi kelemahan DFS yang pertama, di dalam sistem terdistribusi ini setiap node komputer dan koneksi jaringannya itu perlu diamankan. Ya, ini karena koneksi jaringannya bisa menggunakan internet, maka keamanan dari data atau filenya itu dipertaruhkan di sini, ya. Jadi perlu keamanan yang baik. Yang kedua, kelemahannya ada kemungkinan hilangnya pesan atau data yang dikirim melalui jaringan, ya. Ketika berpindah dari satu node ke node yang lain, itu data yang dikirim itu bisa hilang, ya. Itu ada kemungkinan seperti itu, ya, sehingga harus dikirim ulang. Kemudian yang ketiga, koneksi database pada file sistem terdistribusi ini kompleks. Kenapa? Karena datanya disimpan di banyak tempat. Ketika melakukan query atau akses query, nah ini koneksi dari database ini bisa dilakukan dari banyak tempat. Ketika diakses, database-nya juga berada di banyak tempat, ya, maka proses koneksi database-nya kompleks. Yang keempat yaitu penanganan database-nya tidak mudah di dalam sistem file yang terdistribusi ini dibandingkan dengan sistem penggunaan yang tunggal, ya. Ya, tentu karena mengakses file yang terdistribusi berarti ada file-file yang diakses secara remote, ya, menggunakan jaringan atau menggunakan internet, ya, sehingga membutuhkan transmisi data, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, beda kalau penggunanya tunggal. Ada kemungkinan juga terjadi kelebihan beban jika semua node-nya mencoba mengirim data sekaligus, ya. Ini kita bayangkan kalau kebetulan ada user bersama-sama secara concurrent mengakses satu file dan ternyata filenya disimpan di banyak node, ya, terdistribusi di banyak node. Nah, ini kalau kebetulan sama-sama mentransmisikan data, maka ada kemungkinan beban, ya, dari komputer-komputer itu akan menjadi berlebihan. Nah,
terkait dengan skalabilitas tadi ya di dalam sistem DFS ini ya, jadi infrastrukturnya bisa ditambah ya, prosesornya bisa ditingkatkan ya, kemudian jumlah raknya bisa ditambah ya, spek dari prosesornya bisa ditingkatkan. Nah, ini namanya skalabilitas. Nah, tentang skalabilitas ini ya, ada beberapa komputasi yang bisa diskalakan melalui internet ya. Artinya ketika ditambah infrastrukturnya itu bisa memanfaatkan internet untuk mengakses itu ya. Nah, namanya adalah cloud hosting, yaitu dengan menerapkan yang namanya cloud hosting, yaitu menyimpan data di awan. Di awan ini artinya di komputer cloud atau di komputer remote ya. Nah, ini akan menjadi mudah untuk apa? Untuk menambah dan mengurangi jumlah dan ukuran server berdasarkan kebutuhan. Ya, jadi kalau ada kebutuhan datanya meningkat ya, ada tambahan data, ya tambah hard disknya. Oh, butuh prosesor yang baru misalnya karena beban dari layanan di klaster tersebut itu bertambah bebannya, tambahkan lagi ya komputer yang baru atau node yang baru, sehingga nanti akan bertambah pemrosesannya. Jadi ada support komputer baru untuk membantu pemrosesan big datanya. Nah, tentu di sini nanti kemampuan untuk mengubah rencana ya, karena rencana untuk DFS ini karena terjadi adanya fluktuasi ukuran ya, kebutuhan bisnisnya ya, dan kebutuhan bisnis ini akan merupakan manfaat yang luar biasa dari komputasi awan, terutama ketika permintaannya itu meningkat secara tiba-tiba ya. Jadi harus merubah rencana karena tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, tiba-tiba ya ada kebutuhan penyimpanan yang besar, kemudian ada kebutuhan transmisi data yang besar. Nah, ini bisa ditambahkan ya resource-nya tadi ya, baik itu hard disk-nya, RAM-nya, kemudian prosesornya, bahkan di node komputernya ya. Nah, kalau dilihat dari beberapa jenis komputasi yang bisa diskalakan ini ada banyak ya. Yang pertama adalah era komputasi internet. Ini pertama kali adanya internet, artinya resource-nya itu disimpan di internet service provider dan di situ di hosting di sana ya, sehingga bisa diakses dari manapun kapanpun oleh banyak user sekaligus gitu ya. Ini yang website ya, jadi domain-domain yang menyimpan halaman-halaman web yang bisa diakses bersama-sama filenya ya. Yang kedua itu adalah komputasi yang berkinerja tinggi. Ini jadi komputer yang bisa memproses ya data dan menghasilkan informasi dengan kinerja yang tinggi ya, namanya HPC atau High Performance Computer. Nah, lalu meningkat lagi yaitu komputasi throughput tinggi ya, disebut dengan HTC ya. Ini jadi tidak hanya performanya yang tinggi ya, tapi throughputnya itu cukup tinggi ya. Jadi pertukaran data yang terjadi antara satu komputer ke komputer yang lain hasil dari satu pemrosesan itu juga tinggi ya pada saat ditransmisikan di jaringan. Nah, kemudian yang keempat, komputasi yang bisa diskalakan adalah 3 paradigma komputasi baru. Nanti kita akan bahas sedikit ya tentang 3 paradigma komputasi baru itu seperti apa. Yang kelima yaitu menghitung perbedaan paradigmanya. Nah, ini ya. Kemudian yang keenam yaitu keluarga sistem terdistribusi. Artinya bahwa DFS ini punya klaster-klaster tadi ya. Jadi satu klaster itu satu keluarga ya. Klaster lagi itu disebut sebagai satu keluarga ya. Jadi sebetulnya klaster sistem terdistribusi. Nah, yang terakhir adalah derajat paralelisme. Ini dipakai untuk apa? Untuk memberikan layanan tingkat tinggi untuk pengaksesan data secara concurrent, secara bersama, secara paralel. Ya, namanya degree of parallelism. Nah, yang pertama tadi ada era komputasi internet. Ya, yang pertama ini jadi proses komputasi ya yang diproses oleh komputer itu bisa diskalakan, artinya bisa ditambah lagi resource-nya ya, komputernya bisa ditambah, node-nya bisa ditambah gitu ya, hard disk-nya bisa ditambah dan seterusnya. Yang pertama adalah di era internet. Nah, ini ada miliaran orang ya sudah menggunakan internet setiap hari, akibatnya situs dari superkomputer dan pusat dari big data itu harus menyediakan layanan komputasi yang berkinerja tinggi kepada sejumlah besar pengguna internet secara bersamaan. Itu di era komputasi internet, awal-awal pertama kali ada internet ya. Nah, karena tingginya permintaan ini, maka di sini menggunakan tolak ukur yang disebut dengan link pack ya,
untuk aplikasi komputasi yang menggunakan komputer HPC tadi ya. Jadi komputasi kinerja tinggi ya, high performance computer ya. Nah, ini ternyata dengan menggunakan ini, karena tadi bertambahnya akses ya dari banyak orang, tidak hanya jutaan ya, miliaran orang, maka HPC ini tidak optimal lagi untuk bisa mengukur sistem kinerja. Jadi tidak hanya sekedar high performance, tapi harus high throughput. Nah, maka munculnya cloud ya, komputasi awan ya, ini justru nanti menuntut sistem komputasi yang HPC tadi dirubah menjadi sistem komputasi yang high throughput dibandingkan dengan high performance. Ya, jadi performa bagus itu belum bisa optimal, maka digantikan atau dikembangkan yaitu dengan adanya HTC ini ya, high throughputnya. Nah, ini dibangun ya dengan teknologi komputasi yang sifatnya paralel. Ya, jadi transmisi datanya itu bisa paralel, high throughput ya, dan terdistribusi. Jadi paralel dan terdistribusi itu disebut dengan HTC ya, high throughput computing. Nah, kita juga harus meningkatkan pusat data menggunakan server yang cepat. Jadi spesifikasi servernya diupdate ya, atau diupgrade ya. Media penyimpanannya juga diupgrade ya. Kalau mungkin dulu pakai hard disk yang kecepatannya 100 sampai 200 gigabit per second. Ya, kemudian setelah adanya SSD misalnya ya, dengan menggunakan SSD atau misalnya menggunakan kartu M2 gitu ya, yang seperti memori gitu, tapi sebenarnya itu untuk penyimpanan ya, jadi untuk penyimpanan internal yang ada di komputer. Jadi ada hard disk, ada SSD, kemudian ada M2 ya. Nah, maka di sini kita harus mensupport penyimpanan itu semakin besar, dan tidak hanya semakin besar kapasitas, tapi semakin cepat dalam pemrosesannya. Dan kalau dilihat jaringannya juga harus yang berbandwidth tinggi ya, karena kalau bandwidthnya rendah, transmisi datanya itu nanti bisa lama ya. Kalau lama mungkin nanti time out ya, waktunya habis sehingga tidak bisa ditransfer dengan benar. Nah, tujuannya supaya di era komputer internet ini untuk meningkatkan layanan tadi ya, akses data, yaitu untuk memajukan komputasi yang basisnya jaringan dan layanan web ya, dengan teknologi baru yang sedang berkembang. Jadi tujuannya supaya tidak hanya sekedar performa, tapi throughput ya ketika data itu ditransmisikan. Nah, ini adalah contoh komputer-komputer yang digunakan ya, yang mendukung HPC dan HTC ya. Jadi tidak hanya performanya saja, tetapi high throughputnya juga gitu ya, paralel dan concurrent user. Nah, Anda bayangkan ya, di sini ini komputer sebesar ini ya, ini ada beberapa kabinet ya, di dalamnya ini ada beberapa rak hard disk penyimpanan, dan ada banyak prosesor di sini ya. Ini yang dari IBM, kemudian ini yang komputer Cray ya, ini prosesornya AMD ya, kalau IBM biasanya Intel ya. Kemudian ini ada Frontier ya, lalu di sini juga yang menggunakan AMD ya. Nah, Anda bayangkan di satu ini seperti lemari gitu ya. Nah, ini di sini ada ratusan bahkan ribuan prosesor, dan kapasitas hard disknya itu besar sekali ya. Jadi sudah sampai ke melebihi terabyte ya. Jadi sudah sampai petabyte. Nah, ini kalau jumlahnya banyak segini ya, di belakang ini masih ada lagi ya, satu klaster lagi, ini satu klaster, maka akan bisa mensupport pemrosesan atau pengaksesan data dengan big data. Nah, kemudian yang pertama ya, terkait dengan komputasi yang bisa diskalakan di internet, yaitu adanya evolusi platform ya. Ini adalah perubahan dari HPC ke HTC tadi ya. Jadi karena apa? Karena adanya peningkatan pusat data menggunakan server yang cepat, maka sistem penyimpanannya perlu yang besar dan jaringan bandwidthnya perlu yang tinggi ya. Nah, untuk yang HPC atau high performance computer, yaitu berupa superkomputer yang bisa memproses secara paralel dalam ukuran yang besar ya, atau namanya adalah MPP ya. Nah, secara bertahap ini digantikan oleh kelompok komputer yang berbagi kerja atau berbagi sumber daya komputasi yang tinggi, yaitu HTC ya, high throughput computer. Nah, dengan adanya HTC ini untuk meningkatkan komputasi yang basisnya jaringan dan layanan web dengan teknologi yang baru yang sedang berkembang.
Nah, di dalam klaster komputer itu seringkali juga merupakan kumpulan dari node komputasi yang homogen, ya, artinya komputernya sama gitu, homogen. Jadi kita lihat ya, yang terhubung secara fisik dalam jangkauan jarak yang dekat satu sama lain. Nah ini ya, ini terhubung secara fisik ya dalam jarak yang dekat. Nah ini kalau klaster seperti ini ya, di satu lokasi yang sama, tidak perlu banyak distribusi pemrosesannya, maka di sini akan lebih efisien dibandingkan yang aksesnya secara remote ya, atau didistribusikan di tempat yang atau lokasi yang berbeda-beda. Nah, mengenai HPC sendiri ya, ini ternyata selama bertahun-tahun sistem HPC ini menekankan pada basis kecepatan ya. Artinya kecepatan dari sistem HPC ini meningkat ya, dari yang tadinya gigaflops ya di awal tahun 1990-an hingga sekarang ini menjadi petaflops ya. Jadi tidak giga, tidak langsung tera ya, tapi langsung di bypass ke petaflop di tahun 2010. Nah, sekarang ini ya sudah zetaflop ya, mendekati zetaflop ya, ini yang paling tinggi. Nah, peningkatan ini terutama didorong oleh apa? Adanya tuntutan dari komunitas ilmiah ya. Jadi pemrosesan dari peneliti-peneliti yang punya data yang besar gitu ya. Jadi kalau menggunakan komputer biasa yang konvensional nggak bisa ya, maka butuh HPC ini ya untuk memproses itu. Terus dari sisi teknik juga sama ya, manufaktur ya juga sama ya, untuk mengolah data-data manufaktur ya, dari bahan baku di assembling kemudian menghasilkan satu produk ya. Nah, ini membutuhkan komputer yang HPC. Nah, di sini ada contoh misalnya top 500 sistem komputer yang paling kuat di dunia, yaitu diukur dengan kecepatan floating point dalam hasil benchmark LINPACK ya. Nanti dilihat di benchmarknya LINPACK, top 500 sistem komputer apa saja mereknya ya, terus tipenya apa saja ya. Namun jumlah dari pengguna superkomputer itu dibatasi kurang dari 10% dari seluruh pengguna komputer. Ya, jadi kalau keseluruhan pengguna komputer ya miliaran tadi ya, hanya 10%-nya saja. Jadi dibatasi karena ya kalau semuanya kebetulan bisa menggunakan ya, nah maka menjadi lambat ya, artinya terbebani juga gitu ya. Nah, sebagian besar dari pengguna komputer itu juga menggunakan komputer desktop atau server yang besar ketika mereka melakukan pencarian di internet dan tugas-tugas komputasi yang berbasis pasar ya, market gitu ya. Jadi kalau komputer desktop ya untuk dipakai di sekolah ya, di kantor-kantor ya, untuk pengaksesan data yang tidak terlalu berat. Tapi kalau pakai server yang besar tadi ya, sampai yang HPC ya, itu untuk akses data dan pemrosesan yang kompleks, yang berat ya. Nah, kemudian high throughput komputer. Nah, ini adalah perkembangan dari sistem komputasi yang kelas atas gitu ya. Ini komputer yang paling tinggi lah, paling mahal gitu ya, yang berorientasinya pada pasar ya, artinya sesuai dengan kebutuhan marketnya ya, kebutuhan pasar saat ini ya, yaitu salah satunya apa? Mengolah data yang besar. Nah, ini mengalami perubahan yang strategis ya, dari HPC menjadi HTC ya. Jadi ternyata perkembangan komputer ini juga karena apa? Disebabkan kebutuhan ya, tidak hanya performanya bagus tapi juga throughputnya yang bagus. Nah, di HTC ini paradigmanya ya, pemikirannya itu lebih memperhatikan komputasi yang throughputnya tinggi ya, tadi sudah disinggung ya. Aplikasi utama untuk komputasi yang fluxnya tinggi ya, atau throughputnya tinggi, yaitu pencarian internet dan layanan web oleh jutaan atau lebih ya para penggunanya secara bersama. Jadi disebut miliaran ya, jadi tidak hanya jutaan ya, orang yang mengakses di internet, di web, di cloud gitu ya, di IoT misalnya ya, untuk keperluan IoT itu penggunanya itu banyak ya. Nah, maka ada yang versi free ya, untuk bisa menggunakan sistem ya, ini semakin banyak penggunanya. Tapi kalau dibatasi ya, berbayar ya, atau nanti kalau mau menambah kapasitas yang lebih besar lagi baru berbayar gitu ya. Seperti misalnya Google Drive itu 15 GB, nanti kalau mau pakai lebih dari itu, mau habis ya, kita membayar per bulan atau kita bisa bayar per tahun ya. Atau di Dropbox misalnya juga demikian. Jadi diberikan layanan untuk menyimpan data yang kapasitasnya besar, tapi kemudian kalau mau berkembang lagi untuk mendapatkan layanan kapasitas besar harus melakukan pembayaran. Nah, teknologi dari HTC ini tidak hanya perlu ditingkatkan dalam kecepatan pemrosesan batch ya,
Jadi kecepatan pemrosesan dari batch ini artinya kumpulan dari proses. Jadi tidak hanya memproses satu, tapi memproses batch secara paralel ya. Jadi ya disebutnya bersama-sama memprosesnya. Jadi ada sekian tas diproses langsung dalam satu waktu. Namun juga bisa mengatasi permasalahan yang akut dalam hal biaya ya. Jadi dalam hal biaya tentu komputer ini harganya cukup mahal ya. Tapi dengan adanya throughput yang tinggi jika dibandingkan dengan HPC yang performanya tinggi, itu lebih baik komputer yang HPC. Kemudian ada penghematan energi, lalu kaitannya dengan keamanan dari penggunaannya, karena di satu lokasi gitu ya. Kemudian kehandalan di banyak pusat data dan komputasi perusahaan. Jadi disimpan di satu lokasi ya. Kalau tadi DFS filenya bisa disimpan di beberapa lokasi yang berbeda untuk kebutuhan akses secara paralel dan secara concurrent. Nah, tadi saya singgung 3 paradigma komputasi baru, yaitu apa? Adanya kemajuan virtualisasi. Ya. Nah, kemajuan virtualisasi ini memungkinkan kita melihat pertumbuhan dari cloud internet sebagai paradigma komputasi baru. Jadi, transaksi, kemudian pemrosesan itu tidak harus dilakukan di komputer kita pada saat kita mengakses. Ya. Jadi prosesnya itu diserahkan di cloud, datanya juga disimpan di cloud, sehingga pemrosesannya dilakukan di cloud. Cloud itu komputer lain yang ada di jaringan internet. Kemudian dia bisa memproses inputan yang diberikan dari komputer yang kita pakai sekarang ini. Nah, kemudian adanya kematangan dari teknologi identifikasi frekuensi radio ya, atau RFID. Ya. Kemudian Global Positioning System atau GPS yang ini dipakai untuk map ya, untuk mapping, pemetaan ya. Kemudian penggunaan sensor ya, teknologi sensor ini juga memicu perkembangan Internet of Things. Nah, ini ya 3 paradigma komputasi yang baru. Nah, di komunitas teknologi tinggi mereka saling berdebat ya tentang definisi yang tepat dari komputasi yang sifatnya terpusat dengan komputasi yang paralel dibandingkan komputasi yang terdistribusi dan komputasi awan atau tadi cloud ya. Nah, setelah kemudian dibahas ya, ternyata komputasi terdistribusi itu merupakan kebalikan dari komputasi terpusat ya, karena distribusikan berarti dia tidak terpusat, kalau terpusat berarti tidak didistribusi. Kalau terpusat disimpan di satu lokasi, kalau terdistribusi disimpan di beberapa lokasi ya. Tadi komputer-komputer yang besar tadi yang HTC tadi ya sama HPC tadi ya, itu disimpan di satu lokasi, tapi dia memiliki kekuatan yang tinggi gitu ya dibandingkan komputer konvensional biasa. Nah, bidang komputasi paralel ya, untuk yang paralel ini sebagian besar tumpang tindih dengan komputasi terdistribusi ya. Jadi ada yang nyebut paralel itu terdistribusi, ada yang nyebut komputasi terdistribusi itu ya paralel gitu. Kenapa? Karena kalau sudah didistribusikan itu bisa diakses bersama-sama tadi ya. Dan pengiriman atau transaksinya ya dalam transmisi datanya itu juga bisa dilakukan secara paralel. Nah, kemudian yang ketiga, kalau cloud computing atau komputasi awan itu istilahnya ini tumpang tindih dengan komputasi terdistribusi, komputasi terpusat dan paralel. Jadi komputasi awan ini hampir mirip dengan komputasi terdistribusi gitu ya, hampir mirip juga dengan komputasi terpusat, hampir mirip juga dengan komputasi secara paralel. Nah, tadi disebutkan ada degree of parallelism, yaitu derajat komputasi paralel. Nah, ini artinya bahwa komputasi paralel ini meningkat terus gitu ya. Dari yang hanya berapa komputer, menjadi puluhan komputer, menjadi ratusan komputer, kemudian yang hanya dari beberapa prosesor, sehingga bisa tambah lagi ya, ratusan prosesor, bahkan ribuan prosesor gitu ya. Nah, 50 tahun yang lalu ketika perangkat keras berukuran besar dan mahal, sebagian besar komputer itu dirancang dengan proses bit serial ya. Jadi transmisi bitnya, bit itu binary digit, secara serial itu bergantian ya. Jadi satu huruf itu kan 8 bit ya. Misalnya huruf A itu 8 bit kombinasi dari angka 0 dan 1. Nah, itu waktu ditransmisikan, dikirimnya itu serial bergantian 1, 0, 1, 1, 1, 0 dan seterusnya sampai habis 8 bit. Nanti baru bit yang berikutnya, huruf yang berikutnya dikirim secara serial. Nah, sehingga di sini pengiriman bit secara serial ini kemudian dikembangkan lagi ya, ditingkatkan teknologinya
ya. Dalam skenario ini nanti menggunakan yang namanya parallelism tingkat bit, ya. Jadi kalau mentransfer file secara paralel, tapi level transmisinya paralel tadi tetap menggunakan level bit, ya. Jadi mengubah pemrosesan bit serial menjadi pemrosesan tingkat kata secara bertahap. Nah, selama bertahun-tahun kemudian digunakan, ya, ada penggunaan pemrosesan bit ini mulai dari yang awal-awal ada komputer itu hanya 4 bit, ya, di mikroprosesornya, ya, di central processing unitnya, kemudian meningkat lagi 8 bit, ya, secara paralel, kemudian 16 bit secara paralel, 32 bit secara paralel, lalu 64 bit secara paralel. Nah, ini akan semakin cepat, ya. Nah, maka di sini selanjutnya dilakukan perbaikan yang tadinya dari BLP, bit level parallelism, menjadi ILP, ya, yang dikenal dengan instruction, ya, instruction level parallelism. Jadi tidak lagi bitnya, tapi setiap instruksinya. Ya, jadi paralelnya itu paralel instruksi, bukan paralel bitnya tadi itu. Nah, sehingga di sini prosesor bisa mengeksekusi beberapa instruksi secara bersamaan sekaligus. Nah, selama 30 tahun terakhir penggunaan ILP ini, instruction level parallelism ini diterapkan melalui proses pipeline. Ya, jadi pipeline ini proses yang berkelanjutan, ya. Jadi dari satu proses di proses berikutnya, ya, kemudian ada pemrosesan lagi berikutnya. Lalu bisa menggunakan komputasi superskalar, ya. Jadi komputasi yang secara skalar menggunakan teknologi superskalar. Kemudian ada yang menggunakan arsitektur FLIW atau Very Long Instruction Word. Ya, jadi perintahnya itu panjang sekali gitu, ya, sangat panjang, itu bisa diproses gitu. Dan yang terakhir adalah pemrosesan yang multi threading, ya. Artinya itu banyak thread, banyak aliran. Jadi satu prosesor, ya, itu punya beberapa aliran atau thread, ya, berapa core sekian thread, misalnya 4 core 6 thread, ya, atau 4 core 10 thread. Nah, ini kalau semakin tinggi nilai threadnya, harga prosesornya semakin mahal. Nah, ini kalau di AMD, ya, atau di Intel, ya, Anda membeli prosesor yang memiliki core dan threadnya tinggi, itu biasanya relatif lebih mahal, ya, dibandingkan dengan yang jumlah core dan threadnya rendah. Nah, ILP ini memerlukan prediksi menggunakan branch, kemudian ada penjadwalan yang sifatnya dinamis, ya, artinya bisa di-schedule, ya. Kemudian bisa menggunakan spekulasi penggunaan resource, ya. Ada berapa media penyimpanan dari hard disknya, kemudian random access memorinya, dan resource dari komputernya. Dan adanya dukungan compiler agar bisa bekerja secara efisien. Compiler ini yang menerjemahkan, ya, perintah atau input, ya, atau kode program, ya, kemudian menjadi program yang bisa dieksekusi langsung oleh sistem komputer. Yang tadinya kode atau perintah, ya, kemudian dirubah menjadi file executable tadi yang di atas tadi kita sudah sebutkan, ya. Nah, itu kemudian bisa diakses dijalankan secara langsung, ya, karena sudah dilakukan kompilasi. Nah, ini hampir selesai, ya. Itu evolusi tren dari platform paralel, distributed, dan cloud, ya. Tadi ada HTC, ya, HTC system, kemudian ada HPC system, ya. Nah, kalau HTC system ini menggunakan disparate node, ya. Jadi setiap node atau komputernya di disparate, ya, dipisah. Kalau yang HPC ini homogeneous node, ya, jadi node-nya jadi satu. Nah, untuk HTC ini digunakan di dalam file sharing, ya. Dia menggunakan P2P network, ya. Kemudian ada distributed control di sana. Lalu kemudian untuk yang HPC, karena dia high speed, ya, punya kecepatan yang tinggi, ya, maka dia kontrolnya adalah centralized, ya. Jadi kontrolnya dilakukan secara terpusat gitu, ya. Nah, maka di sini ada komputer cluster, ya, di sini, atau MPP yang tadi digunakan untuk big data itu, ya. Nah, ini disebutnya sebagai paralel. Nah, kalau yang P2P network ini, ya, P2P itu artinya point to point, ya, jaringan point to point. Nah, karena jaringan point to point ini mendukung yang namanya distributed file system tadi, ya, berarti dari satu node
ke node yang lain, dari satu titik komputer ke titik komputer yang lain. Nah, maka disebutnya P2P network atau point to point network, ya, jaringan point to point. Nah, kemudian setelah itu dari cluster atau MPP dan P2P network ini ada computational data grid namanya. Ini yang gabungan ya dari proses ini. Nah, ini akan menghasilkan namanya adalah cloud. Ya, ada 3. Ada yang menggunakannya dengan service oriented architecture atau SOA. Ini untuk keperluan Web 2.0 services, ya, layanan web versi 2. Kemudian computational and data grid ini juga digunakan untuk virtualisasi, yaitu untuk internet cloud, ya. Jadi membuat misalnya penyimpanan secara virtual melalui cloud, ya. Contohnya Google Drive, ya. Kemudian ada VirtualBox, bukan VirtualBox ya. Banyak sekali ya, saya kira layanannya ya. Nanti kalau di search itu kita bisa dapatkan layanan cloud ini ya, dari mulai gratis sampai berbayar. Dan yang terakhir ini yaitu untuk Internet of Things ya. Ini jadi bagaimana mengontrol ya peralatan-peralatan yang bisa terhubung di internet dari jarak jauh ya. Misalnya kulkas ya, TV ya, rumah pintar ini bisa menggunakan Internet of Things ya. Di sini pakai RFID dan menggunakan sensor ya. Nah, yang terakhir adalah ini gambaran dari komputer yang bisa diskalakan ya. Jadi untuk bisa mengakses data, ini para konsumernya, para pengguna datanya atau informasi, ada data scientist, ada data engineer, ada data analis, ada business analyst, ada report writer, ini pengguna-penggunanya. Nah, pengguna-pengguna ini menggunakan data dan informasinya untuk apa? Misalnya untuk mengolah data science ya, ilmu tentang data. Untuk analisis bisnis, untuk bisnis intelligence ya, bisnis yang cerdas, kemudian untuk membuat laporan. Nah, sumbernya dari mana? Sumbernya dari data lake ya, kumpulan data dalam satu lakes ya. Lake itu kalau dalam bahasa Indonesia itu ya bukan laut ya, jadi bagian kumpulan air yang di satu lokasi itu danau namanya ya. Nah, ini disebut dengan data lake. Nah, data lake ini di sini menyediakan beberapa layanan atau services ya. Ada data exploration untuk eksplorasi, ada query processing untuk pemrosesan pembacaan data atau query data, kemudian untuk governance dan protection ya, kemudian untuk analytics ya, lalu ada data zone ya, zona-zona dari data yang bisa diakses, data tagging ya, penandaan data, kemudian data refinement gitu ya, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, ini sumbernya dari sini ya, ini source-nya yaitu dari data warehouse, kemudian dari web data, bisa dari MDM dan RDM atau RDM,